Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema manusia dibenarkan oleh iman, yang terambil dari surat Roma pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai 31. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, manusia telah terputus hubungannya dengan Allah dan diusir dari Taman Eden. Manusia berada di bawah kutuk dosa. Setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini telah terikat dengan yang namanya dosa turunan. Itulah sebabnya manusia menjadi cenderung melakukan hal-hal yang jahat daripada mentaati firman Tuhan yang datang kepadanya. Bukan hanya dosa turunan yang diwarisi oleh manusia, tetapi seiring bertambahnya usia, dosa turunan itu memacu manusia melakukan pelanggaran atau dosa dalam hidupnya. Maka terkadang kita dapat melihat bahwa seorang anak kecil sudah bisa berbohong tanpa ada yang mengajarinya. Melihat bahwa semua manusia adalah orang berdosa, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, Rasul Paulus mengutip dari Perjanjian Lama, yakni dari kitab Mazmur dan kitab Yesaya, bahwa tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang datang untuk mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, bahkan dikatakan tidak berguna. Baik mulut maupun kaki manusia, semuanya cenderung melakukan dosa di hadapan Allah. Manusia tidak mengenal yang namanya jalan damai, bahkan tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Kita dapat melihatnya dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Banyak orang berpikir bahwa jika dia adalah orang Yahudi, melakukan hukum Taurat dalam hidupnya dan disunat, maka pastilah dia akan memperoleh keselamatan. Paulus menjelaskan bahwa tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Semua orang telah gagal mencapai tujuan utama hukum ini. Lalu, bagaimanakah manusia dapat dibenarkan dan memperoleh keselamatan? Manusia memperoleh keselamatan karena anugerah Allah bagi manusia. Allah mengutus Yesus untuk mendamaikan dan membebaskan semua orang yang percaya kepadanya. Dalam perikop ini, Paulus menegaskan bahwa percaya kepada Yesus adalah satu-satunya jalan agar manusia dibenarkan Allah. Allah membenarkan manusia karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, hanya oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat, bukan karena hidup keagamawiannya ataupun karena hartanya. Jadi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan firman Tuhan ini, maka dapat disimpulkan bahwa kita adalah orang berdosa yang tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri dengan usaha kita sebagai manusia. Keselamatan hanya kita peroleh ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dengan iman, kita yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan hanya Yesuslah yang mampu memberikan kita jaminan keselamatan hidup kekal. Sebab di luar Yesus, kita pasti akan binasa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perlu kita ingat bahwa agama boleh banyak, kepercayaan boleh banyak, nabi boleh banyak, namun juru selamat hanya Yesus Kristus. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 menjelaskan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal yang ketiga ayat 18 juga menjelaskan bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia
tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yesus adalah Tuhan. Itulah sebabnya Dia berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Hanya yang berasal dari surgalah yang tahu jalan ke surga." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari buka hati kita. Percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Maka kita akan memperoleh keselamatan. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.